Namun seperti yang kita tahu, dari mana pistol didapatkan oleh Takeomi dalam peperangan adalah hal yang sulit. Hanya kemarahan saja tetap tidak bisa membuat Takeomi sampai menembak Terano dengan mencari pistol dengan mendadak. Namun peperangan kali ini bukanlah peperangan seperti berandalan dahulu. Masih ingat tentang spoiler official Tokyo Revenger mengenai gambar zoom up dari Tyrannosaurus yang terlihat hampir terkena peluru? Sebelumnya banyak sekali yang berspekulasi mengenai siapa orang yang menembak Tyrannosaurus. Dan yang paling banyak orang-orang menuliskan Mikey adalah pelakunya. Apalagi ketika volume ke-24 komik Tokyo Revenger dirilis, di cover dalam komiknya terdapat gambar Mikey yang berada di atas tumbukan tengkorak dan sedang membawa pistol. Namun orang yang menembak Terano bukanlah Mikey. Nah, di video kali ini kita akan membahas siapakah penembak Tyrannosaurus dan juga alasannya kenapa bukan Mikey. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pembahasan yang pertama adalah kenapa bukan Mikey yang menembak Tyrannosaurus. Alasannya cukup simpel, namun ada kemungkinan plot twist yang bisa juga terjadi. Mikey saat ini terlihat tidak peduli dengan peperangan dan menyerahkannya kepada Haruchio dan anggota Kantomaji. Tidak ada alasan untuk Mikey tiba-tiba menembak Terano jika memang tidak berniat untuk bertarung. Apalagi saat ini, Tyrannosaurus sedang bertarung dengan Waka dan Benkei. Jika Mikey memang marah kepada Terano, kenapa Mikey tidak bertarung dengan Terano saja? Seperti halnya kemarahan Mikey ketika kematian Baji, hanya memukul dengan tangannya bisa membuat Kazutora mati. Jadi saat ini, Mikey memiliki kemungkinan yang kecil untuk menembak Terano. Dan jika dilihat, orang yang paling marah saat ini dengan Terano di peperangan adalah Takeomi. Namun jika memang ada plot twist dalam cerita, Mikey menembak Terano masih bisa terjadi. Karena kita tahu selama ini Mikey di masa depan sering menembak teman-temannya dengan entengnya karena sisi gelap dalam dirinya. Dan kali ini pun Mikey terlihat sudah dikuasai oleh sisi gelap dalam dirinya. Namun jika dilihat dari orang yang paling marah dengan Terano sampai ingin menembaknya saat ini, seperti yang kita sebut sebelumnya, yaitu hanya Takeomi dan juga Lord Madara Mission. Untuk Takeomi, kita melihat Takeomi tidak diikutkan bertarung bersama dengan Waka dan Benkei untuk melawan Terano. Namun Takeomi masih merasa marah atas kematian Draken, dan itu ditujukan kepada Tyrannosaurus. Dan jarak antara Terano dan Takeomi saat ini cukup dekat dan tak ada penghalang di antara mereka yang membuat Takeomi bisa dengan mudah menembak Tyrannosaurus. Namun seperti yang kita tahu, dari mana pistol didapatkan oleh Takeomi dalam peperangan adalah hal yang sulit. Hanya kemarahan saja tetap tidak bisa membuat Takeomi sampai menembak Terano dengan mencari pistol dengan mendadak. Namun peperangan kali ini bukanlah peperangan seperti berandalan dahulu. Bahkan berandalan dahulu saja ada yang mati dengan ditembak dan ditusuk. Apalagi sekarang, para geng sudah seperti para mafia. Kemungkinan mereka menggunakan senjata-senjata berbahaya bisa terjadi. Hanya untuk mendapatkan pistol saja adalah hal yang mudah baginya. Kemudian di salah satu spoiler official terbaru, diperlihatkan Takeomi mengatakan Buryoku wa Kaneda, yang bisa juga diartikan pasukan bersenjata adalah uang. Di sini terlihat seperti Takeomi telah mencapai tujuannya yang membuat kemarahannya mereda, yaitu penembakan Terano. Apalagi dengan kata-katanya yang merujuk pada senjata dan juga uang. Dan jika kita membahas uang, tentu saja kita membahas Koko. Ada kemungkinan keduanya melakukan sebuah transaksi untuk menghancurkan Rokuhara. Dan satu kemungkinan lainnya adalah Takeomi dengan uangnya bisa mendapatkan senjata untuk membunuh Terano di waktu yang sangat singkat dalam pertarungan ini. Kemudian kemungkinan orang kedua yang bisa menembak Tyrannosaurus. Pada chapter 213, Madara Mission di One Punch oleh Benkei dan tergeletak. Kemudian pada chapter 224, kita melihat di markas Rokuhara Tandai tidak ditampilkan keberadaan Madara Mission. Padahal anggota eksekutif lainnya ada di sana, seperti Kakucho, Ran, Rindo, dan juga Mochizuki. Lalu kemana perginya Madara Mission? Jika dilihat dari puluhan chapter sebelumnya, yaitu pada arc Tenjiku,
Madara Mission juga mengalami hal yang hampir serupa. Setelah dipukul jatuh oleh Peian di pertarungan, Madara Mission diinjak-injak oleh Hizana dan seperti dibuang dalam peperangan. Dan ketika di Rokuhara Tandai ini sepertinya sama. Madara Mission dibuang oleh Tyrannosaurus dari Rokuhara Tandai. Bahkan di pertarungan Armageddon ini, Madara Mission juga tidak ada. Hal inilah yang membuat Mimin yakin akan kemunculan Madara Mission di tengah pertempuran. Dan tujuannya bukan lain adalah Tyrannosaurus. Kemarahan Madara Mission yang telah dibuang dari geng, dan bisa dibilang ini adalah ketiga kalinya Madara Mission dipermalukan di dunia berendalan. Yang pertama adalah kekalahan Black Dragon generasi ke-8 yang dipimpin oleh Madara Mission ketika melawan geng baru yaitu Tokyo Manji. Kemudian yang kedua adalah di Tenjiku ketika dipukul jatuh oleh Peian dan diinjak-injak oleh Izana sang ketua geng. Dan sekarang adalah yang ketiga. Ini adalah puncak kemarahan dari Madara Mission yang bisa membuat Madara Mission melakukan hal-hal di luar dugaan. Dan salah satu aksinya kemungkinan adalah menembak Tyrannosaurus. Seperti yang kita tahu, Madara Mission masih belum hadir dalam peperangan. Dan jika dia datang terlambat, tentu saja dia akan bisa mempersiapkan sesuatu seperti halnya sebuah pistol. Jika anak buah Rokuhara Tandai yang biasa-biasa saja bisa mendapatkan sebuah pistol, apalagi orang seperti Madara Mission yang bahkan pernah menjadi pemimpin Black Dragon, pasti mudah untuk mendapatkan sebuah pistol. Dan pada chapter yang dinantikan, Madara Mission akan datang dengan penutup kepala untuk menutupi dirinya, seperti semacam pakaian Brahman dan masuk ke medan perang. Karena jika dia datang tanpa penutup kepala dan wajahnya, pasti banyak yang mengenalnya. Disinilah Madara Mission akan dengan mudahnya menembak mantan bosnya Tyrannosaurus. Nah, bagaimana menurut kalian? Kegilaan seperti ini apakah bisa saja terjadi? Namun, bisa juga ada alasan lain kenapa Madara Mission tidak hadir dalam peperangan. Tentukan pilihan kalian mengenai pembahasan kali ini. Siapakah orang yang benar-benar menembak Tyrannosaurus? Atau ada alasan lain Madara Mission tidak hadir dalam peperangan? Silahkan tentukan pilihan kalian dan diskusikan di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.